Halo Tribuners, banyak orang yang semakin peduli dengan kondisi kulit, namun tak sedikit orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan kulit karena coba-coba produk yang dirasa cocok. Nah, bagaimana sebenarnya memilih produk perawatan kulit yang tepat? Apakah menggunakan skincare atau harus pergi ke klinik kecantikan? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini di studio special interview sudah hadir Dr. Evalin Eldora Rasane dari RH Skin Expert. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore, baik. Ya, alhamdulillah ya dok. Nah dok, kalau membahas masalah kulit nih dok, paling banyak orang rawan muncul masalah kulit seperti jerawat, breakout, lalu ada juga kulit kering. Ini sebenarnya apa sih masalahnya dok? Nah, sebenarnya penyebab munculnya masalah kulit ini banyak ya faktornya. Salah satunya yang paling sering adalah karena paparan sinar matahari. Kemudian bisa juga karena radikal bebas. Nah, selain itu juga kurang tidur, kurang minum, merokok. Bahkan ada juga faktor genetik yang mempengaruhi. Misalnya pada jerawat, itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Oke. Jadi solusinya apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, solusinya adalah harus melakukan perawatan kulit. Nah, jadi perawatan kulit ini ya tidak sebatas hanya dengan menggunakan skincare, tapi juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat tentunya. Oke. Nah dok, untuk perawatan ini dok, kira-kira mulai dari umur berapa sih sebenarnya harus mulai dilakukan perawatan itu? Untuk kapan ya usia yang ideal ya untuk melakukan perawatan kulit? Nah, kalau yang disarankan sih biasanya di atas usia 12 tahun atau ketika memasuki usia pubertas. Oke, jadi memang bukan sekarang saja ya, karena memang perawatan juga ini sangat penting sekali. Nah, pastinya nih Tribuners bertanya-tanya nih, selanjutnya solusinya apa sih yang harus dilakukan? Apakah memang harus pergi ke klinik kecantikan atau memang cukup untuk melakukan skincare saja di rumah nih dok? Nah, kalau dok sendiri itu seperti apa dok? Nah, sebenarnya untuk melakukan perawatan ya itu tidak harus ke klinik kecantikan. Nah, itu apabila kondisi kulitnya berada dalam kondisi normal ya, tidak ada masalah. Tapi apabila kulit itu mulai mengalami masalah, salah satu contoh misalnya jerawat, yang memang sudah harus diperlukan bantuan daripada ahlinya, maka disarankan untuk sebaiknya datang ke klinik kecantikan untuk mendapatkan terapi atau pengobatan yang memang sesuai dengan kulitnya. Nah, selain itu juga teman-teman jika ingin mendapatkan ya kondisi kulit yang ekstra, ya sebaiknya juga datang dan melakukan perawatan pada klinik kecantikan. Jadi memang tergantung dari kondisi kulit masing-masing. Betul sekali. Oke, nah dok, kalau misalnya nih masyarakat memilih skincare sendiri nih di rumah dok, bagaimana sih harusnya memilih skincare yang cocok dengan kita? Nah, sebenarnya memilih skincare ini harus disesuaikan dengan kondisi dan juga jenis kulit dari masing-masing orang ya. Jadi apakah kulitnya termasuk yang kering, berminyak, sensitif, ataukah yang kombinasi. Jadi memang harus disesuaikan dengan tipe kulitnya. Nah nih dok, untuk masalah jenis kulit kan kita nih masyarakat awam ya dok, kan kita juga tidak tahu sebenarnya jenis kulit kita kering atau sensitif atau apa nih dok. Nah kalau dari dok sendiri dok, ada tips untuk bisa kita mengetahui apa sih sebenarnya jenis kulit kita? Nah, sebenarnya untuk mengetahui jenis kulit kita ada tipsnya ya. Salah satu caranya yaitu ketika pagi hari itu kita bisa mencuci wajah kita, kemudian dikeringkan tanpa menggunakan produk apapun ya. Kemudian dilihat dalam 1 jam ke depan. Nah, apabila kulitnya tampak kenyal, kemudian tidak kering, tidak berminyak, berarti termasuk dalam kulit yang normal. Kemudian, apabila kulitnya tampak mengkilap ataupun lengket, berarti masuk ke dalam kulit yang berminyak. Kemudian apabila berminyaknya hanya pada daerah T-zone atau daerah dahi, hidung dan juga dagu, maka termasuk dalam kulit yang kombinasi. Nah, selanjutnya apabila kulitnya tampak ketarik, kering, nah kencang, maka itu termasuk dalam kulit yang kering. Nah, selain itu juga ada juga kulit sensitif. Nah, kalau kulit sensitif biasanya ditandai dengan adanya kemerahan ataupun juga ada rasa gatal pada kulit. Jadi memang diusahakan jangan beli produk yang sembarangan, harus memang sesuai dengan produk harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Iya sih. Memang jangan asal coba-coba ya dok untuk menghindari hal ini. Nah dok, kalau di RH sendiri kan dok ada juga nih skincare-nya dok. Nah kalau masyarakat yang mau menggunakan produk RH nih, apakah harus bisa konsultasi secara online atau harus datang langsung ke klinik?
Nah, sebenarnya kita sekarang bisa datang langsung ke klinik atau bisa juga berkonsultasi secara online. Jadi memang tidak harus datang ke klinik untuk orang-orang yang mungkin jaraknya jauh atau mungkin tidak sempat untuk datang ke klinik, maka bisa berkonsultasi secara online. Oke, nah, kalau secara online bisa lewat mana, Dok? Biasanya lewat video call atau lewat WA. Nah, itu tergantung dari permintaan daripada pasiennya. Oke, jadi ya begitu Tribuners, usahakan memang perawatan kulit ini sangat penting sekali, memang tidak boleh disepelekan ya, Dok. Jadi itu juga harus sesuai dengan produk kulit dan juga bisa dilihat kondisi kulit kita, apakah memang bisa menggunakan skincare sendiri di rumah atau harus langsung ke klinik langsung. Nah, di Ambon sendiri tuh ada banyak sekali klinik kecantikan, salah satunya ini ada RH. Saya sudah langsung bersama dokternya ini. Nah, kan juga nih, Dok, kalau untuk di klinik sendiri tuh kan ada juga layanan general dermatologi ya, Dok ya? Iya, Itu bisa betul. dijelaskan, Dok, itu layanan yang seperti apa, Dok? Nah, layanan dermatologi RH itu ada dua ya, Kak. Yang pertama adalah RH Ultimate Atopic Cure. Itu merupakan pelayanan terbaik untuk mengobati masalah dermatitis atopik, baik pada bayi, balita, kemudian dewasa maupun orang tua. Nah, dan yang kedua adalah RH Ultimate Skin Health. Nah, ini merupakan terapi pengobatan penyakit kulit seperti misalnya skin infection, skin disease, skin tumor, dan juga autoimun. Jadi memang ada dua layanan ya, Dok ya? Iya, ada dua layanan. Betul. Nah, mungkin Dok, ini Tribuners ingin tahu nih, Dok, terkait dengan dermatitis atopik itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi dermatitis atopik itu merupakan penyakit peradangan kulit yang sifatnya kronis dan juga berulang. Biasanya terjadi pada kulit-kulit yang sensitif atau atopik. Nah, yang disebabkan karena hiperaktivitas daripada kulit. Gejala yang tampak biasanya bisa berupa ruam kemerahan pada kulit, bisa juga kulit terasa kering dan juga bersisik, ataupun juga bisa ada penebalan pada kulit, dan biasanya ditandai juga dengan adanya rasa gatal. Oke, jadi memang ada gatal pada kulit ini juga bisa disebabkan karena dermatitis atopik ini ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, Dok, mungkin saya tambahin, Dok, terkait dengan penggunaan masker nih, Dok. Apakah penggunaan masker ini juga yang bisa menyebabkan dermatitis atopik ini? Penggunaan masker sebenarnya tidak menyebabkan dermatitis atopik. Karena dermatitis atopik ini sebenarnya penyebabnya adalah genetik. Jadi dia bawaan ya, bawaan. Nah, lalu dokter tadi juga menyebutkan mengenai masalah kulit general selain dermatitis atopik itu. Itu apa saja, Dok? Jadi masalah kulit general selain dermatitis atopik ya ada beberapa seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Di antaranya adalah ada skin infection, yaitu merupakan masalah kulit yang disebabkan karena infeksi baik oleh virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga autoimun. Jadi ini adalah penyakit kulit yang disebabkan karena masalah pada sistem imun. Contohnya seperti psoriasis dan juga vitiligo. Nah, kemudian ada juga skin tumor. Nah, ini adalah tumor atau benjolan yang sifatnya jinak yang terjadi pada kulit. Contohnya seperti siringoma, kemudian ada keratosis seborrheic, dan juga ada skin tag. Kemudian yang terakhir ada juga wound healing. Ya, ini merupakan terapi pengobatan untuk luka. Bisa berupa luka trauma, kemudian luka bedah, luka bakar, dan juga serta perawatan untuk bekas luka. Oke, memang ada banyak sekali ternyata ya masalah kulit, bukan cuma masalah jerawat saja ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau di RH sendiri, Dok, ada perawatan apa aja nih, Dok? Kalau di RH, untuk perawatannya ya banyak ya perawatan di RH. Nah, tergantung dengan kondisi kulit pasiennya. Jadi sesuai dengan permasalahan kulit apa dulu nih masalahnya. Oke. Nah, kalau misalnya nih untuk masalah jerawat misalnya, Dok? Untuk jerawat, nah jerawat ya kita pertama ada juga program pengobatan dengan menggunakan krim. Nah, dengan krim juga bisa, kemudian bisa disertai juga dengan treatment. Nah, selain krim, treatment ada juga obat minum. Ya, kalau memang dibutuhkan. Oke. Nah, Dok, ini juga kan ada kalau terapi sendiri nih. Untuk terapi di RH sendiri ada berapa banyak, Dok, yang dilakukan? Untuk dermatologi general ini, general dermatologi ya.
Nah, untuk terapi dalam program General Dermatologi itu ada 3 program. Kita punya 3 program. Yang pertama adalah personalized program. Jadi ini menerapkan standar perawatan dermatologi modern dengan konsep personalized program, yaitu layanan dan dukungan terapi terpadu yang didesain khusus secara personal oleh ahli dermatologi SRH sesuai dengan kebutuhan baik itu pria, wanita, dan tidak terbatas terhadap usia. Jadi mau dia itu pria, wanita, mau berapapun usianya tetap bisa mengikuti program yang telah dirancang. Ya, kembali lagi disesuaikan dengan masalah kulitnya tentunya. Yang kedua yaitu dengan laser dan high-tech program. Nah, ini merupakan program perawatan menggunakan teknologi terkini yang dirancang khusus oleh dermatologi RH yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, biasanya program ini akan dikombinasikan dengan perawatan topikal. Nah, untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga ada pula over the counter product. Jadi ini merupakan rangkaian produk perawatan kulit inovasi terbaru. Nah, yang dirancang dengan memahami bahwa kondisi kulit tiap orang itu berbeda. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan produk ini bisa datang dan juga berkonsultasi dengan konsultan produk kami yang ada di klinik-klinik RH setempat. Oke. Nah, Dok, ini mungkin satu lagi, Dok. Apa ada yang bilang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan ke klinik lalu dapat resep dari dokter, ini bisa membuat ketergantungan. Itu benar atau tidak? Sebenarnya ya tidak benar. Okay. Ini sudah pernah dibahas ya ke yang segmen sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya kulit kita itu kan adalah sel yang hidup, di mana sel yang hidup ini akan terus bertumbuh, terjadi siklus pergantian sel. Jadi untuk merawat sel yang terus berganti ini tentu saja kita membutuhkan perawatan yang berkelanjutan. Jadi memang perawatan kulit itu ya tidak hanya sebatas ya dirawat saat ini, besoknya udah enggak. Seperti ibaratnya ketika kita merawat tanaman ya, untuk menjaga agar tanaman itu tetap subur, tetap hijau, ya pasti harus disiram, diberi pupuk. Kalau tidak disiram dan diberi pupuk, maka tentu tanaman itu bisa menjadi kering dan layu. Begitu pula dengan kulit kita. Oke. Nah, Dok, ini tadi kita sudah bahas banyak soal bagaimana sih perawatan di RH. Nah, Dok, pasti juga Tribuners bertanya-tanya nih, Dok, di mana sih, Dok, alamatnya RH? Alamat RH di Jalan Antoni Ribuk. Di Jalan Antoni Ribuk. Kalau yang mudahnya sih di samping Agape. Agape depannya Hotel Atlantik. Oke, jadi untuk Tribuners nih yang bertanya di mana lokasi RH Klinik, itu ada di samping Apotik Agape ya. Oke. Nah, Dok, selain alamat mungkin, Dok, pasti juga kira-kira nih, Dok, berapa sih biaya untuk perawatan di RH untuk dermatologi? Mungkin itu kalaupun tidak bisa dibilang angkanya, itu tidak terlalu mahal ya untuk perawatan kulit, Dok. Ini susah ya. Karena tiap orang tentunya punya standar mahalnya sendiri. Jadi kalau bagi saya mungkin ya sedang lah. Tapi kalau yang untuk yang lainnya mungkin ya ada yang beranggapan oh kecil, murah. Ada juga yang beranggapan oh cukup mahal. Jadi ini ya saya no comment. Oke lah. Jadi memang untuk Tribuners yang punya masalah kulit bisa langsung ya datang ke RH Ambon. Tadi alamatnya sudah disebutkan oleh dokter, dan untuk biayanya mungkin nanti bisa tahu langsung ya kalau datang ke RH ya, Dok ya. Nah, Dok, satu lagi nih, Dok, mungkin yang bikin Tribuners penasaran, Dok. Apa yang membedakan perawatan masalah kulit di RH dengan tempat lain, Dok? Yang spesial dari RH adalah yang pertama, pasien yang berobat ke RH itu akan lebih efisien, kemudian juga lebih nyaman sama tidak rumit seperti di rumah sakit. Kemudian yang kedua, terapi yang ditawarkan juga sifatnya adalah personalized. Jadi disesuaikan dengan permasalahan masing-masing individu. Kemudian yang ketiga adalah pasien akan langsung ditangani oleh skin expertnya. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak ya, Dok, untuk sharing hari ini. Tidak terasa nih, Dok, ini sudah jadi pertanyaan yang terakhir, apa yang membedakan RH Klinik dengan klinik kecantikan yang lainnya. Nah, untuk Tribuners, semoga informasi yang sudah disampaikan sore hari ini bermanfaat. Kalau kalian mau perawatan kulit, bisa saja langsung datang ke RH. Dan bagi Tribuners yang belum sempat menyaksikan special interview pada sore hari ini, bisa langsung cek di YouTube dan juga Facebooknya tribunambon.com. Demikian Tribuners special interview hari ini.
Sampai jumpa di special interview dengan tema-tema menarik berikutnya. Saya Salma Pikalohata, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.